penyakit virus yang sangat-sangat gampang penanganannya sebenarnya. Oke guys, welcome back to my channel. Sebelum gua masuk ke topik yang mau gue bahas hari ini, gue mau kasih info dulu bahwa di channel ini gue ngebahas materi-materi yang gue paham dan gue suka, termasuk mungkin ocehan-ocehan seperti yang sekarang ini. Yang topiknya itu bisa dari sekitar diet dan olahraga, tentang personal development, mindset sukses gitu ya, sama tentang motor pastinya. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang vaksin. Masih lagi kerja nih, luar biasa ya. Ada memang kayak gituan, ada banyak orang yo. Hari ini banyak yang kocak. Jadi kenapa gue mau bahas vaksin? Karena barusan aja nih, baru banget gue nih abis vaksin. Tadi jam 11 kurang lebih gue habis vaksin. Terus gue sekarang jalan lagi ambil stok barang di tempat tempat kerja gue. Lalu tadi gue padahal sempet ngerekam proses vaksinasi dari daftar sampai selesai vaksin. Tapi pas selesai, elah kagak kerekam dong. Coba, capek ya. Kagak ada footage-nya tuh, kagak ada klipnya, kagak ada. Gue bingung kenapa. Sayang banget, padahal itu vaksin terakhir gue, itu vaksin kedua. Terus yang mau gue bahas itu sebenarnya tentang urusan lockdown ya. Jadi ada apakah? Jadi banyak orang yang malas vaksin, yang menolak untuk vaksin karena berbagai macam alasannya lah ya, tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Tapi pada umumnya ada yang nggak percaya vaksin, ada yang takut disuntik gitu ya, dan segala macam. Cuman gini, yang mau gue bahas itu sebenarnya masalah lockdown gini. Gue nggak tahu kalau lu gimana, tapi kalau gue pribadi udah enek, sumpah udah enek banget sama namanya lockdown. Salah satunya karena masalahnya adalah bisnis gue itu terpengaruh banget sama lockdown ini, sama PPKM atau apalah istilahnya sekarang, ganti-ganti mulu. Satu tentang bisnis gue, yang kedua ada tentang sekolah anak gue. Oh my god, gue bayar sekolah setiap bulan ya, tapi yang ngajarin kita juga, orang tuanya juga. Karena anakku masih SD, mending nggak SD kelas berapa, SD baru kelas 2. Dan lockdown ini udah dari pas banget dia masuk kelas SD kelas 1 tahun lalu. Kan gimana gitu ya, satu, pendidikannya udah jelas nggak maksimal ya. Terus dua, waktu kita sebagai orang tua itu udah sangat-sangat berkurang banget untuk kita harus melakukan kewajiban kita, mencari nafkah dan lain-lain gitu. Belum mid time-nya, kita nggak usah ngomongin mid time deh, buat bagian mencari nafkah aja kita udah kepotong sebagian waktu kita. Terus ada sinyal dari pemerintah, dan ini kayaknya nggak pemerintah Indonesia doang, tapi pemerintah hampir seluruh negara menyetujui gitu, bahwa kalau seandainya masyarakat itu sudah 80% tervaksinasi, kehidupan bisa kembali normal. Ekonomi ya, kalau kehidupan bisa normal artinya kita itu udah nggak perlu lockdown lagi, kita bisa beraktivitas sehari-hari seperti di luar seperti dulu lagi. Artinya ekonomi bisa kembali normal, anak-anak mungkin bisa kembali ke sekolah. Anak-anak sih yang gue paling harapkan banget bisa segera gitu balik ke sekolah lagi, masuk sekolah. Dan banyak hal baik lainnya pasti. Cuman masalahnya adalah sekarang banyak orang yang nggak mau divaksin. Karena gini, gue pribadi sebagai seorang individu sebenarnya nggak apa ya, menurut gue vaksin tuh nggak penting-penting amat
Kenapa gue bilang begitu? Karena pertama, kita secara kondisi keseluruhan masyarakat, khususnya di tempat gue di Jakarta gitu ya, kita rata-rata udah pasti hampir semuanya udah pernah terpapar sama namanya si virus ini ya. Dan pada esensinya, menurut pemahaman gue yang terbatas ini, vaksin itu adalah untuk memperkenalkan tubuh kita dengan virus, supaya pada saat nanti kita ketemu virusnya beneran, itu kita nggak akan jatuh sakit atau setidaknya nggak akan terlalu parah. Kalaupun sakit cepat sembuhnya dan segala macam ya. Tapi kalau di Jakarta ini, gue yakin sudah kalau nggak 90%, 80%, 90% atau nggak malah 100% warga Jakarta ini udah terpapar sama virus ini semua. Artinya most of us gitu, kebanyakan dari kita tuh udah kenal sama virusnya, udah nggak penting lagi menurut gue yang bego ini, nggak penting lagi itu vaksin. Kecuali kalau di daerah-daerah yang memang belum tingkat terpaparnya masih sangat rendah gitu, atau malah masih steril sama sekali, belum pernah kena sama virusnya, oke lah divaksin gitu ya. Tapi di Jakarta ini menurut gue pribadi nggak relevan ya. Itu satu. Yang kedua, gue sendiri meyakini bahwa virus corona ini nggak seharusnya ditanggapi dengan segitu hebohnya. Jangan salah, virus corona ini ada kemungkinan mematikan ya. Kalaupun nggak mematikan, kalau pada saat kena virusnya itu cukup parah ya, tapi mayoritas orang sembuh. Oke, cuman bukan masalahnya di situ. Masalahnya adalah virus ini sama seperti virus flu pada umumnya, di mana bisa dicegah dengan gaya hidup yang sehat, pola makan yang benar, rajin olahraga, rutin olahraga, dan istirahat yang cukup. Ya, ini penyakit virus yang sangat-sangat gampang penanganannya sebenarnya. Bukan penanganannya, pencegahannya, kalau seandainya seseorang itu punya gaya hidup yang sehat. Dan gue pribadi merasa bahwa gaya hidup gue relatif lebih sehat dibanding kebanyakan orang yang lain ya, karena memang salah satunya pekerjaan gue juga di bidang 2000 years later. Oke, baterainya habis cuy. Dan ini gue udah 2 hari dari terakhir gue ngerekam kemarin itu. Yang sebelum ini itu udah 2 hari yang lalu. Karena gue bilang, seperti yang gue udah bilang sebelumnya, gue itu nggak punya waktu untuk nge-vlogging selain gue sekalian mau keluar. Dan kali ini gue lagi mau on the way lagi, ngambil stok produk lagi, karena yang kemarin udah habis, alhamdulillah. Dan kemarin gue tuh ngomongin apa ya? Oh ya, jadi gue sendiri relatif punya gaya hidup yang cukup sehat gitu loh. Dan artinya secara general, vaksin itu nggak membawa manfaat yang terlalu banyak buat gue, karena benteng pertama, yaitu imun tubuh yang kuat dari gaya pola hidup yang sehat, itu sudah gue lakukan ya. Dan tapi faktanya, gue kemarin yang sebelum mati itu, sebelum lowbat itu, gue habis vaksin kedua. Gue udah 2 kali vaksin. So secara legal gue tuh udah punya kontribusi sama namanya solusi yang kemarin gue bilang, yaitu kalau sampai tercapai kuota 80% penduduk itu tervaksinasi, kemungkinan besar hidup akan bisa kembali normal lagi, ekonomi akan kembali normal lagi, anak-anak bisa sekolah dengan normal lagi, dan seterusnya. Jadi bisa jauh lebih normal. Mungkin nggak full normal kembali seperti sebelumnya, gue juga nggak tahu bagaimana masa depan, tapi bisa mendekati ke situ lagi ya, nggak pakai lagi lockdownan kayak sekarang ini. Terus banyak orang yang masih sampai sekarang itu nggak mau vaksin dengan berbagai macam alasannya masing-masing. Kalau dari gue sendiri, gue cuma mau bilang gini aja, kalau lu termasuk orang yang sudah enek sama lockdown ini, kalau lu termasuk yang terdampak sama semua lockdown ini ya, gue sih saranin, gue bahkan kalau bisa gue mohon gitu sama lu yang belum vaksin, vaksin aja please
kalau lu termasuk orang yang qualified untuk divaksin. Artinya lu termasuk orang yang memang boleh divaksin. Karena memang ada orang-orang yang nggak boleh, meskipun mereka mau pun nggak boleh divaksin, ya. Tapi daftarnya gue nggak tahu, kriterianya gue nggak tahu seperti apa. Jadi lu bisa tanya, lu kalau memang lu termasuk pengen, tapi kondisi lu mungkin nggak memenuhi syarat, lu coba aja datang dulu. Coba aja datang ke tempat vaksin terdekat lu, terus lu tanya, kasih tahu kondisi lu seperti apa. Ya, biasanya mereka akan kasih tahu lu boleh atau enggak. Dan kalau lu termasuk yang nggak mau vaksin, tapi lu termasuk yang udah capek dengan kondisi ini, lu terdampak dengan kondisi ini, gue sih cuman mau kasih sedikit sudut pandang buat lu gitu, bahwa ini udah ada solusi yang menurut gue win-win solution. Ya, maksudnya win-win solution tuh apa? Kalau lu nggak percaya COVID kek, lu nggak percaya vaksin kek, tapi lu pengen pengen semuanya kembali normal, ini solusi. Ya, yang menang buat lu juga kalau lu mau vaksin, kalau lu akhirnya mau vaksin, ini solusi menang buat lu. Karena akhirnya semua bisa kembali normal, bro. Sis. Ya, semua akan kembali normal kalau lu mau divaksin. Kalau lu dan 80% masyarakat Indonesia itu mau divaksin, semua akan kembali normal. Terus win juga buat orang-orang yang memang takut dengan corona. Kenapa ini orang? Kayak naon? Ya. Jadi kalau termasuk yang takut, buat orang-orang yang termasuk takut, ini juga jadi win solution buat mereka juga. Artinya apa? Kalau mereka kan takut nih, dan kemungkinan mereka akan takut deket lu, orang yang nggak mau vaksin. Kalau takut mereka tertularkan atau menularkan dari lu, atau mungkin mereka takut menularkan lu, mereka nggak pengen jadi penjahat di dalam bayangannya karena mereka menularkan penyakit ini kepada lu. Jadi mereka juga bisa tenang gitu loh. Lu udah vaksin, mereka udah vaksin, ya udah kita udah sama-sama udah vaksin, udah aman. Jadi win-win solution. Karena buat gue sendiri, gue ya sama vaksin tuh nggak yang kaget gue. Menurut gue nggak yang perlu banget buat gue. Tapi kalau itu bisa bikin keadaan jadi normal lagi, kalau itu bisa bikin jadi orang-orang sekitar gue jadi tenang deket-deket gue, why not? Nggak ada ruginya buat gue. Apalagi kalau lu termasuk orang yang nggak takut sama COVID, mana COVID cemen COVID nggak ada itu apa segala macam, ya udah, terus buat apa ragu? Nggak ada ruginya buat lu juga kan. Tapi ntar COVID bisa bikin, katanya COVID bisa bikin gini, ya itu kan katanya, ya. Kalau bukan ada buktinya, misalkan cuma 1 dari 1000 atau 1 dari 100.000 orang yang kejadian, atau mungkin 1 dari 1 juta orang yang kejadian, itu kan persentasenya kecil banget. Masa lu takut sama persentase kecil itu? Tapi lu nggak takut sama virusnya sendiri, kan lucu. Jadi kalau dari gue sendiri sih, gue saranin lu untuk vaksin bukan buat kesehatan lu, jujur aja. Gue mah gak peduli sama kesehatan lu. Gue pedulinya sama semua bisa kembali normal lagi, kehidupan bisa kembali normal lagi. Buat gue virus corona tuh ya sama aja kayak penyakit flu lainnya yang udah pernah ada juga di Indonesia. Tapi gue mau kembali normal lagi. Gue gak takut sama COVID, tapi gue mau kembali normal lagi. Karena itu gue udah vaksin 2 kali. Gue udah full vaccinated, supaya keadaan kembali normal lagi. Buat gue, buat lu, buat seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau lu pengen semua kembali normal, cus vaksin. Oke, gitu aja yang mau gue sampaikan. Thank you semua yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sudut pandang baru buat lu. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.